Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku, berikut peta konsep pembelajarannya. Yang pertama adalah Al-Quran yang meliputi pengertian Al-Quran, kitab-kitab Allah, dan nama-nama Al-Quran di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah hadis yang meliputi pengertian hadis, penjelasan tentang perkataan, perbuatan, takrir, serta sifat, keadaan, dan himah. Yang ketiga adalah perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat adalah sumber pedoman umat Islam selain Quran dan hadis. Untuk poin yang pertama yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja yaitu qara'a yang artinya membaca, di mana kata dasarnya adalah Quran yang artinya bacaan. Huruf alif pada kata Al-Quran mengartikan menjadi kesempurnaan. Jadi, pengertian Al-Quran secara bahasa adalah bacaan yang sempurna, baik isinya, bahasanya, maupun petunjuknya. Secara istilah, menurut para ulama, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan petunjuk hidup yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Dalam pengertian ini ada 4 kata pokok penting. Yang pertama adalah kalamullah. Ini artinya Al-Quran adalah firman Allah, bukan ucapan nabi, malaikat, ataupun manusia. Karena itu, Al-Quran terjamin sempurna dan bebas dari kekurangan. Kata yang kedua yaitu mukjizat. Ini artinya adalah Al-Quran sebagai sesuatu yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kerasulannya. Kata yang ketiga adalah mutawatir. Artinya Al-Quran diriwayatkan oleh banyak orang yang terpercaya, yang kuat hafalannya, berakhlak baik, dan tidak pernah berdusta. Dan kata yang keempat, membaca sama dengan ibadah. Ini artinya ketika kita membaca Al-Quran adalah sebagai tanda keimanan. Semakin sering membaca dengan sungguh-sungguh, semakin bertambah pula keimanannya, apalagi mengamalkan isinya. Dalam rukun iman, iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah itu ada 4 yang wajib kita imani, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diberikan atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghapus kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nama-nama Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah menyebutkannya dengan beberapa nama. Di antaranya yaitu yang pertama Al-Kitab atau Kitab Allah. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah Al-Furqan. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira, yang artinya Maha melimpah anugerah Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang kedua adalah tentang hadis. Pengertian hadis secara bahasa artinya baru, ucapan, cerita, atau pembicaraan. Namun secara istilah, para ulama mengartikan hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, keadaan, dan himah. Yang dimaksud perkataan yaitu semua ucapan Nabi dalam bidang syariat, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Yang dimaksud perbuatan yaitu tindakan nyata Nabi yang menjelaskan perintah syariat. Yang dimaksud takrir atau persetujuan yaitu sikap Nabi ketika diam dan tidak menolak perbuatan sahabat, berarti beliau menyetujuinya. Sifat, keadaan, dan himmah atau keinginan yaitu meliputi sifat jasmani Nabi, sifat akhlak, silsilah keturunan, serta keinginan beliau. Poin yang ketiga adalah perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Perbedaan Al-Quran dan hadis yaitu yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis ucapan dan teladan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran bahasanya selalu menggunakan bahasa Arab, sedangkan hadis bisa berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi. Yang ketiga, Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis dijaga oleh para perawi, para ulama melalui ilmu hadis. Dan yang keempat,
Al-Quran menjadi pedoman utama, sedangkan hadis menjadi penjelas atau pelengkap Al-Quran. Sumber-sumber pedoman umat Islam. Umat Islam memiliki sumber pedoman berupa Al-Quran dan hadis. Namun, ada lagi yaitu ijma dan qiyas. Ijma artinya kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu perkara setelah wafatnya Nabi. Menjadi pedoman bila tidak ditemukan penjelasan langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Qiyas artinya menyamakan suatu hukum baru dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran atau hadis karena memiliki sebab yang sama. Demikianlah materi tentang Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman hidupku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.